Jessica Wongso yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan, kini bebas setelah 7 tahun menjalani hukuman. Kenapa baru bisa bebas sekarang? Dan siapa dalang yang berperan dalam pembebasan seorang Jessica? Jessica Wongso adalah seorang wanita asal Indonesia yang terlibat dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016. Mirna meninggal setelah minum kopi yang diduga mengandung sianida. Jessica Wongso dituduh meracuni kopi Mirna dan dihukum mati pada tahun 2016 setelah melalui proses hukum yang panjang. Namun pada tahun 2023, Jessica Wongso dibebaskan setelah menjalani hukuman sekitar 7 tahun karena dianggap tidak cukup bukti dan adanya keraguan dalam proses hukum sebelumnya. Pembebasan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan mengundang perdebatan mengenai keadilan dan sistem hukum di Indonesia. Namun mengikut kepada info yang lebih lanjutnya, Jessica Wongso bisa bebas karena keputusan pengadilan yang terakhir menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya secara sah. Ada banyak kontroversi dan keraguan mengenai proses hukum yang dijalani Jessica, mulai dari kesalahan prosedural hingga kekurangan dalam bukti yang mendukung tuduhan. Selain itu, ada juga argumentasi bahwa dia tidak mendapatkan perwakilan hukum yang memadai selama persidangan. Karena itulah, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Jessica setelah dia menjalani sekitar 7 tahun hukuman. Jessica Wongso bisa bebas karena beberapa faktor. Yang pertama, tim pengacara Jessica yang bekerja keras mengajukan banding dan menunjukkan kekurangan bukti di kasusnya. Mereka juga mungkin menunjukkan adanya kesalahan prosedural selama persidangan. Yang kedua, Mahkamah Agung yang akhirnya memutuskan untuk membebaskan Jessica setelah menilai ulang semua bukti dan proses hukum. Yang ketiga, ada juga dukungan dari keluarga Jessica yang membantu secara finansial dan emosional. Selain itu, opini publik dan liputan media juga memengaruhi proses ini. Tekanan dari masyarakat dan pemberitaan media bisa berperan dalam keputusan pengadilan. Semua faktor ini berkontribusi pada keputusan untuk membebaskan Jessica. Pengacara yang membantu Jessica Wongso dalam proses banding dan pembebasannya adalah Otto Hasibuan dan timnya. Otto Hasibuan adalah seorang pengacara terkenal di Indonesia yang dikenal karena keterampilannya dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks. Otto Hasibuan dan timnya punya peran penting dalam pembebasan Jessica Wongso. Mereka mengajukan banding ke pengadilan setelah Jessica dinyatakan bersalah. Dalam banding tersebut, mereka menunjukkan bahwa bukti yang ada kurang kuat dan ada kesalahan dalam proses hukum sebelumnya. Mereka juga menyoroti berbagai masalah dalam cara kasus ini ditangani, seperti kesalahan prosedural dan kekurangan dalam pengumpulan bukti. Argumentasi hukum yang mereka buat membantu meyakinkan pengadilan tinggi untuk meninjau ulang kasus ini. Selain itu, Otto Hasibuan dan timnya juga berusaha mempengaruhi opini publik dengan menjelaskan ketidakadilan dalam kasus ini. Semua usaha ini berkontribusi pada keputusan Mahkamah Agung untuk membebaskan Jessica. Otto Hasibuan bersikeras membantu Jessica Wongso karena beberapa alasan. Yang pertama, keyakinan pada keadilan. Otto Hasibuan mungkin yakin bahwa ada ketidakadilan dalam kasus Jessica dan ingin memastikan bahwa haknya dihormati sesuai hukum. Yang kedua, kesempatan untuk membela. Sebagai pengacara, Hasibuan mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk membela klien yang dianggapnya tidak mendapatkan proses hukum yang adil. Yang ketiga, tantangan hukum. Kasus ini mungkin dianggap sebagai tantangan hukum besar. Mengatasi kasus yang rumit dan berprofil tinggi bisa menjadi motivasi profesional bagi seorang pengacara. Selanjutnya, dukungan klien. Jessica Wongso mungkin juga menunjukkan komitmen dan kepercayaan pada pengacara yang bisa memotivasi Otto Hasibuan untuk terus memperjuangkan kasus ini. Semua alasan ini bisa menjelaskan mengapa Otto Hasibuan memilih untuk terus membantu Jessica Wongso meskipun kasusnya sangat kompleks dan penuh kontroversi. Kasus Jessica Wongso bikin reputasi sistem pemerintahan Indonesia terpengaruh karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, proses hukum dipertanyakan. Banyak yang mulai meragukan kualitas dan transparansi proses hukum di Indonesia setelah kasus ini. Ada yang merasa keputusan pengadilan tidaklah adil. Yang kedua, kepercayaan publik berkurang. Untuk membebaskan Jessica setelah dia sebelumnya dinyatakan bersalah, bikin orang mulai nggak percaya lagi sama sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Yang ketiga,
isu kualitas pengacara. Kasus ini juga menyoroti masalah tentang kualitas pengacara dan prosedur hukum yang ada. Banyak yang merasa ada kekurangan dalam cara kasus ini ditangani. Yang keempat, dorongan untuk reformasi. Kasus ini mungkin bikin banyak orang mendorong adanya reformasi dalam sistem hukum supaya prosesnya lebih adil dan lebih baik ke depannya. Semua ini bikin reputasi sistem pemerintahan dan peradilan Indonesia jadi terdampak. Kasus Jessica Wongso memang bikin heboh dan banyak diperdebatkan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kasus ini, teman-teman, terutama soal keadilan dan proses hukumnya. Keputusan untuk membebaskan Jessica setelah sebelumnya dinyatakan bersalah menunjukkan bahwa sistem peradilan kita perlu lebih transparan dan objektif. Ada baiknya kalau ke depan kita bisa melihat perbaikan dalam cara kasus-kasus hukum ditangani agar semua pihak merasa proses hukum benar-benar adil. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa dalam sistem hukum kebenaran dan keadilan harus tetap menjadi prioritas yang utama.